ya atau bukan. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Apakah Bapak Steven ataukah Bapak Jack? Saya atau Pak Steven? Silakan Pak Jack. Saya atau Pak Steven? Karena Silakan. ada yang keberatan saya pegang mic kayaknya. Dari tim sini. Dari tim ya. Iya, silakan. Ya baik. Menjawab pertanyaan Ibu, ya. Sudah? Kita berikan aplaus. Ya. Beliau adalah pengikut Kristus. Begitu ya? Selesai. Cuma itu kan pertanyaannya, Pak? Iya. Apakah kami ini pengikut Kristus? Iya. Terus dijawab? Ya. Iya. Sudah. Sudah cukup. Ya. Ke belakang dulu, paling belakang. Iya. Wow, luar biasa, di sana ada penampakan besar sekali, entah siapa gerangan. Paling belakang. Iya. Yang paling belakang Iya, silakan. Bapak siapa ini? Iya. Makanya dari tadi saya kok merasa kurang imbang begini. Silakan. Namanya Selamat siapa? Malam. Ya. Nama saya Enos. Saya cuman jemaat biasa. Dari Pak. mana? Dari mana? Dari Malang. Ya, beratnya berapa? Oh nggak apa-apa. Saya Ya, beratnya baru 170 Pak. Silakan Pak Enos. Saya cuman tergelitik pada waktu itu saya sempat mengikuti suatu acara. Ada pernyataan dari seorang pembicara berkata bahwa kalau kamu menyebut Allah itu kamu, kalau saya artikan secara gampangnya dan kasarnya adalah sesat. Karena yang benar adalah Yahweh. Kenapa? Oh, kebetulan kalau nggak salah Pak Yusak siapa ya? Yakub Sulistyo. Maaf karena saya jemaat biasa Pak. Ya, tadi Jadi dilanjutkan. pertanyaan saya adalah di saat lontaran seperti itu ada, lah mbah saya yang dulu menyembah Yesus, terus mbah-mbahnya teman-teman saya ini yang menyembah Yesus dan menyebut nama Allah, dan menurut saya dan sepengetahuan saya yang jemaat biasa ini sudah masuk surga. Apakah dengan adanya dalil seperti ini, nun sewu, saya anak hukum, kalau mengucapkan dalil harus ada bukti. Kalau bukti nggak ada, sama aja onani pikiran. Ingat itu, ya. Jadi pertanyaan saya, mbah-mbah saya dan mbah-mbahnya jemaat di sini, apakah akan dipertanyakan surga ataukah apa? Saya maaf karena saya jemaat biasa, saya nggak bisa apa-apa. Karena terus terang dari tadi yang memberikan bukti adalah beliau dengan dalilnya. Sedangkan di sini cuma asumsi. Karena buat saya sekali lagi dalil dengan asumsi hanya onani pikiran. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Allah memberkati, dan Yahweh memberkati. Pertanyaannya sederhana, ya. Mereka waktu itu belum sempat mengenal istilah Yahweh, ya. Tapi sekarang sudah tiada. Pak, sorry. Kalau saudara tidak bisa menghormati orang yang bertanya, lalu membuat kami pembicara tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya maaf Pak, pertanyaan Bapak tidak saya jawab karena saya tidak melihat ada etik. Baik. Oke, kita hormati beliau yang tidak mau menjawab pertanyaan, ya. Oke, kita hormati. Sisi sebelah kanan. Sebentar.
sebentar. Oh baik, begini Bapak Ibu, sebentar. Sebentar. Tolong yang lain jangan ribut. Supaya bapak-bapak pembicara ini, Pak Steven dan Pak Jack bisa mendengar dengan baik ya. Tolong mikrofonnya tolong diberikan, diserahkan. Iya. Tolong yang lain jangan ribut ya, supaya bisa didengar pertanyaannya. Ya. Enggak, sebenarnya simpelnya aja. Kalau kita dipaksakan harus menyembah Yahweh dan kita membicarakan Allah itu tidak benar, itu kasihan nenek saya. Bapak Stephen J dan bapak yang satunya juga pasti punya keluarga. Sama semua percaya Tuhan Yesus. Saya bukan bicara masalah omong kosong, bahwa itu omongan pendapat dan pernyataan yang ada. Gitu loh. Ada, saya rasa di sini ada yang. Baik Pak, sekarang saya sudah jelas. Jadi Bapak Ya. kembali, saya jawab. Oke, terima kasih. Saya sudah jelas. Pak Steven atau Pak Jack? Yang saya. Oh silakan Pak Steven. Makanya saya cuma minta tolong, Anda kan gini loh, ini gereja. Kalau Anda yang tadi itu gini saja, kalaupun Anda mahasiswa teologi, belajar sedikit santun saja. Izinkan orang bertanya, izinkan kami menjawab. Nggak usah teriak-teriak kayak kampungan begitu. Malu. Ya malu gitu. Gimana saudara menghadapi orang muslim di luar kayak begini? Ya kan? Anda ada waktunya bertanya. Saya masih diam di tunggu. Saya masih tinggal di sini. Besok saya baru pulang naik Garuda. Anda boleh ketemu. Saya ada waktu. Ya kan? Langsung aja Pak. Ya, Langsung, oke. langsung. Oke. Pak, Langsung saja Bapak. saya akan menjawab. Ya, saya menjawab. Pak, kita tahu konsep kasih karunia. Yang di dalam perjanjian lama disebut dengan ken atau hesed. Dalam perjanjian baru disebut charis. Jika kita memahami kasih karunia Tuhan, bahwa di mana dia wujudkan, tidak pernah kita lihat di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan menghukum seseorang tanpa pemberitahuan. Pasti ada peringatan-peringatan, termasuk Israel pun. Jika dia tidak berubah dari ilah-ilah, mereka pun dipukul. Jadi pasti ada peringatan. Nah, jadi Tuhan tidak dalam arti serta-merta orang yang tidak tahu apa-apa langsung dihukum kekekalan. Jadi kalau Bapak bertanya, apakah mbah, nenek, Bapak selamat enggak? Selama dia tidak pernah tahu hal itu, tapi dia beriman kepada Kristus. Bahkan Bapak, orang yang tidak pernah ketemu Yesus pun di pedalaman, tapi dia hidup menurut apa yang ditentukan dalam kitab suci. Bapak baca kitab Roma pasal 2, dia diselamatkan. Masalahnya adalah kalau Anda sudah tahu tapi berkeras hati melawan kebenaran, tentu ada cara Tuhan bagi Anda. Jadi begini, ada kasih karunia, tapi jangan kita menginjak-injak kasih karunia. Jadi kalau Bapak bertanya, Mbah, bahkan papa saya pun sama sudah meninggal. Saya punya iman, dia bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Karena kasih karunia mengampuni dia. Jadi silakan, Bapak lihat konsep kami tentang grace, tentang kasih karunia. Itu saja jawabannya. Sekali lagi Pak, Baik. tadi ada pernyataan kalau tidak menyebut Allah, kamu sesat. Saya bicara masalah pernyataan dengan akibat hukum yang terjadi kepada nenek moyang saya. Sekali lagi saya bertanya,
apakah orang-orang tidak menyebut nama, yang tidak menyebut nama Yahweh ini adalah sesat, dan yang menyebut nama Allah ini adalah sesat? Pak, baik. Masalahnya pernyataan tersebut Pak, begini. hadir di saat, sebentar Pak, saya masih belum selesai. Saya tadi menghormati Anda untuk melakukan jawaban, dan saya sekarang waktunya bertanya. Gitu. Jadi pertanyaan saya langsung mengerucut. Kalau menyebut Yahweh saya tidak sesat, kalau menyebut Allah saya sesat. Terus gimana ini? Pertanyaannya, oke, baik, saya jawab. Pak, ketika Bapak tahu apakah Isos, memang ini nggak bisa diparsing dalam teks Yunani, ya. Tapi ketika Bapak tahu, walaupun dengan istilah umum Yesus, tapi kita tahu namanya adalah Yeshua. Yeshua Hamashiach. Kita tahu ketika ini diparsing, tadi pun sebelah saya sangat appreciate dari pembicara Maksa bahwa memang ini ada Yahweh yang menyelamatkan. Jadi ketika saudara menyebut nama Yeshua atau beriman kepada Kristus, yang kami mau sampaikan adalah ini, Bapak tahu bahwa Bapamu di surga itu namanya Yahweh. Itu saja. Jadi ketika Anda menyebut Yeshua, Yesus Kristus, engkau memang diselamatkan. Tapi Anda tahu bahwa Yeshua atau Yesus Kristus adalah Elohim perjanjian lama, Yahweh yang telah datang. Makanya pokok di sini adalah kami menyampaikan dari data. Tadi saya coba scrollkan. Allah itu adalah sesuatu hal yang sebaiknya. Jangan lagi masuk dalam kosakata, jangan lagi masuk di dalam devosi dan homini Kristen. Karena kita punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Kenapa perlu menyebut Tuhan Allah lagi gitu loh? Kita sudah punya juru selamat. Kita punya pengampunan dosa. Kenapa you masih ngotot gini loh dengan nama Allah? Ada apa? Baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Saya kira kita harus menghormati juga penanya yang lain. Sebentar. Tadi ada kata-kata Allah sebaiknya. Sudah saya. Oke. Sebaiknya kalau saya mengikut Allah, berarti saya tidak sesat. Tapi kalau ada orang yang mengikut Yahweh juga tidak sesat dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi closing statement saya, Bapak waktu itu Yakub Sulistyo tidak benar dalam melakukan pernyataan yang menyebut Allah sama dengan sesat. Baik. Terima kasih. Oke. Pak, Saya kira kita harus bertindak. Masih ada waktu. Saya tidak ada ikatan, tidak usah pembenturan seperti itu. Yang sekarang berdiri di depan Bapak adalah Pak Jack Wayong dan Pak Stephen G. Cukup, Anda Ya. dengan saya saja. Cukup. Masih ada waktu 7 menit. Sebelah kiri tadi belum ya, sebelah kiri. Wah ini nih, yang depan ini, Bapak pakai kaos. Tolong dikenalkan Pak namanya. Kenapa pakai topi? Makasih Pak. Maaf kalau tadi saya ikut-ikut meramaikan ya. Nama saya Seno Adiningrat. Seno Adiningrat. Ya, pertama-tama saya ingin sampaikan baik apa yang presentasikan oleh Pak Stephen G, Pak siapa namanya? Pak Victory, itu menurut saya bagus untuk dijadikan perbandingan. Tetapi yang saya simpulkan pertama gini, saya ingin meluruskan yang namanya kesesatan metodologis. Itu yang pertama. Saya akui bahwa di dalam perjanjian baru ada kata kuduskanlah namamu. Namamu yang kau berikan kepada kami. Itu oke. Tetapi bukti teks, kitab suci perjanjian baru yang menyebut kuduskanlah namamu, yang nulis kata kuduskanlah namamu ini tidak menyebutkan nama Yahweh. Misalnya, ketika Rasul Markus mencatat statement Yesus ketika bertanya hukum mana yang paling utama, misfah harisonah mana yang paling utama, Yesus mengutip kitab Torah, yaitu Hadivarim 6 ayat 4. Di situ dikatakan kalau teksnya berbunyi Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, tapi orang Yahudi, para rasul di sinagoga sampai hari ini melafadzkan begini Pak, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai
ehad. Berdasarkan bacaan ini di sinagog, Tuhan Yesus, para rasul, dan bukti primer seluruh perjanjian baru tidak ada kata Yahweh. Jadi harus kembali kepada teks, jangan kepada asumsi. Karena teksnya berbunyi demikian, akoi Israel, kurios, hoteos imon, kei kurios eis esti. Pertanyaannya, atas dasar apa? Gitu? Bapak memaksakan perjanjian baru harus ada kata Yahweh. Sebentar, belum selesai. Saya tidak minta komentar, saya cuma minta teksnya mana. Tadi saya dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Victory, tafsir At-Tabari. Ini standar tafsir seluruh dunia Islam. Kata Allah artinya bukan berhala. Kata Allah itu al-ilah. Dan kata Allah di dalam bahasa Arab tidak hanya menunjuk kepada definite artikel al yang menjadi Allah, tetapi juga ilah, alihatun, dan kemudian al-ilah dan ilah dan Allah. Kita juga tidak bisa memaksakan bahwa Allah itu untuk dunia Islam. Pertanyaan lagi, Pak. Statement lagi pertanyaan saya. Di dalam dunia Kristen Arab yang jumlahnya sekitar 30 juta, mulai zaman sebelum Islam, prasasti Jabat, prasasti Umul Jimal, ketika menerjemahkan kata Yahweh adalah Ar-Rabb, Tuhan. Dan ketika menyebut kata Allah itu dalam pengertian nama generik yang khusus, yaitu Al-Ilah. Bapak tidak bisa menggunakan misalnya bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia Arab atau orang Malaysia. Orang Malaysia cakap Melayu tidak berbahasa Arab. Tapi orang Libanon, orang Syria sampai sekarang menyebut pakai bahasa Arab. Terakhir closing statement saya, dengarkan saya mengaji. Dan ini menyuarakan orang Kristen Arab seluruhnya. Anda bisa klik di YouTube. Ketika membaca Mazmur, orang Arab akan mengatakan begini. Orang Kristen, Pak, bukan Islam. Saya tersinggung kalau Bapak mengatakan bahwa Arab itu Allah itu untuk orang Islam. Saya Kristen, Pak, Kristen Ortodok. Setiap hari kami sembahyang, kami mengucapkan kata Allah. Dan itu bukan berhala, itu bukan dari Al-Quran. Apa pangkatnya Islam itu harus kami nyontoh Islam? Islam nyontoh kami. Misalnya ketika kami mengatakan begini, min masamir liyabina Dawudin Nabi wa Malikut Tohir barakatullah alaina amin. Ini Kristen Ortodok, bukan Islam. Jangan mencontoh Malaysia, jangan mencontoh Pakistan karena bahasanya bukan Arab. Langsung ke dunia Arab. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya itu adalah bukti Baik. bahwa di dalam perjanjian baru adakah kata Ya, sebenarnya tadi Yahweh? sudah dijawab. Tapi beliau mengatakan bahwa jangan opini. Tapi ketika beliau mengatakan, dia kutip Ulangan 6 ayat 4, tertulis tadi, beliau lafalkan begini. Mari kita lihat Ibrania. Ya, nggak apa-apa, Bu, karena beliau mengutip. Ya, perhatikan saudara. Coba kita lihat huruf-huruf. Shema Israel. Lalu ketika ini Yod He Vav He dibaca oleh beliau Adonai. Sedangkan Adonai punya hurufnya, yaitu dari kata Alef, Dalet, ya, ada Alef, Dalet, dan Nun. Jadi seperti orang ketemu huruf begini, jadi seperti gini, lidi dibaca sapu. Memang lidi bisa berfungsi sebagai sapu. Tapi lidi, huruf L dan I dan D dan I punya hurufnya. Sapu punya hurufnya. Kalau beliau tadi bilang bukan opini, saya setuju. Tapi justru beliau jatuh ke dalam opini Yudaism dengan tidak membaca. Dia selalu mengutipkan Yahudi. Sedangkan Yahudi juga tidak percaya Yeshua, tidak percaya Yesus dan apalagi perjanjian baru. Jadi menurut saya aneh sekali. Kenapa Anda harus mendaraskan seperti itu? Oh, contoh seperti beliau daraskan, saya banyak videonya saudara. Ya, lebih lembut lagi juga banyak. Nah, Shema Israel ini kalau dibaca Adonai,
Sedangkan huruf yang tertulis itu adalah Yod He Waw He. Ya, berarti kan Anda harus membaca. Apakah mau Yahweh, Yehova? Saya tidak mempermasalahkan itu, Bu. Tapi kalau ini dibaca Adonai, sedangkan Adonai sendiri punya katanya, lalu ketika ketemu Adonai Yahweh lalu dibaca Adonai Adonai, itu kan hanya sedikit pendekatan. Ada semacam konsep karena nama ini terlalu kudus, mulia. Tunggu, saya lagi jawab. Terlalu kudus, terlalu mulia, maka dibaca Adonai. Nah, jika itu opini, jika itu ada keputusan orang Yudaism, kalau Anda menyebut seperti itu, saya setuju. Tapi kalau tadi justru mengatakan kami opini, lalu Anda membacakan ini adalah Adonai dengan mengacu itu tradisi, nah sekarang siapa yang opini? Saya secara literal membacakan kan, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Jadi secara huruf, Bu, Ibu mau huruf baca ini apa nih? Ini huruf apa? Ya betul, karena Anda mengatakan tadi opini. Ya, saya kira Sudah, waktunya, saya sudah waktunya cukup sudah jawab. Pak. Ya, ya. Waktunya Saya sudah cukup menjawab. Ya. Setengah menit. Waktunya sudah cukup, kita akan Setengah menit soal opini. Saya tidak membaca opini, tapi saya membaca perjanjian baru. Dengar apa? Sebentar. Oke. Kenapa perjanjian? Sekarang dengar. Perjanjian baru menyebutkan kurios karena duduk dulu. Saya Anda bicara, saya mendengar. Oke. Dengar saya bicara. Baik, tapi Kalau Anda Bapak dengar berkata dulu ya. perjanjian baru, Bapak bacakan dalam Yunani. Oke. Jangan Bapak bacakan dalam Ibrani. Baiklah Itu saudara-saudara, baru namanya, saya akan menjawab Anda, tapi silakan duduk dulu. berarti Anda Duduk konsisten. dulu. Yang menjadi, sebentar. Yang menjadi original teks perjanjian baru adalah Yunani, bukan Ibrani. Makanya Bapak Sebentar, belum selesai Pak, belum selesai, tunggu dulu. Kenapa saya mengatakan bahwa perjanjian baru menyebut kurios? Karena berlatar belakang kebiasaan para rasul yang tidak mengeja Yahweh tapi Adonai. Sebab itu teks yang tersimpan bagi sekarang 5.000 lebih. Itu semua kurios, tidak ada Yahweh. Baik, terima kasih. Itu yang saya maksud. Ya, terima kasih. Kita beralih ke kelompok maksa sekarang ya. Oke, berapa orang yang mau bertanya? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan bagaimana meresponi tentang kopi surat ini yang intinya Badan Pengurus Pusat Ikatan Mubalik seluruh Indonesia. Ini berbicara mengenai ini bagaimana menanggapi masalah bahwa orang Nasrani boleh menggunakan kata Allah tapi cara ibadahnya harus sama seperti ibadah umat muslim di Indonesia. Bagaimana ini kita meresponi tentang surat ini? Bapak bernama siapa Bapak? Saya Suyanto. Umat Nasrani boleh mengatakan kata Allah, Tetapi Cara beribadah. ibadahnya harus sama dengan ibadah umat muslim di Indonesia. ya sama Pak, Allah. Bukan begitu. Bagaimana kelompok maksa ini menanggapi pernyataan dari surat itu boleh menggunakan kata Allah tetapi Cara harus ibadahnya harus sama dengan ibadahnya umat tetapi muslim. dengan ibadah yang sama dengan umat ibadahnya. muslim. Ya. Jawaban kami, Karena di sini, sebentar ya, jadi saya bacakan. Kami tegaskan kepada Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama Republik Indonesia dan Lembaga Alkitab Indonesia agar memperhatikan teguran ini dengan serius agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan mengajarkan dengan benar sesembahan umat Nasrani yang berakar pada Ibrani yaitu Yahweh, sedang Allah adalah sesembahan bagi agama Islam. Silakan dijawab. Saya tanggapi.
Di Al-Quran dikatakan Maria menyembah Allah. Nah, Maria agamanya Islam apa bukan, Pak? Ibrahim menyembah Allah. Itu sembayangnya madhab mana, Pak? Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ini dokumen catatan Islam yang tertua, di halaman 545 ada catatan bahwa Muhammad bertemu dengan rombongan suku Arab Kristen dari Najran. Mereka percaya kepada Allah dan sholatnya menghadap ke timur. Itu pasti ortodok. Pertanyaannya, apakah Allah yang disembah Arab Kristen di suku dari suku Najran yang ada di dalam catatan sejarahnya Islam tertua itu sama dengan yang disembah Muhammad? Beda. Contoh ya, perbedaan Islam sama Kristen. Kita hanya sama konsep monoteismenya. Tapi esensinya kalau kita masuk ke dalam sudah beda. Contoh, Yesus berkata apa? Sesat kamu karena di surga tidak ada yang kawin dan dikawinkan, betul? Coba buka surah Yasin 55. Bahwa ahli surga itu akan disibukkan oleh kesenangan-kesenangan mereka. Buka hadis Bukhari, hadis Muslim. Yang dimaksud sibuk dalam kesenangan-kesenangan mereka itu apa? Melakukan hubungan seks, jima demi jima. Jima bahasa Arab, bahasa Indonesianya senggama demi senggama dengan bidadari-bidadari. Dan semua Islam tidak ada yang menolak. Di saat mengatakan surgamu ada seks, ya memang. Beda enggak? Yang satu menolak senggama, mengatakan kamu sesat, kamu tidak tahu apa itu kitab suci, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Islam beda, malah yang ditolak yang diimani. Nah, artinya apa? Kita disuruh tunduk kepada Islam. Bagaimana mungkin? Muhammad barusan jadi nabi, sudah ada suku Arab Kristen yang sudah jadi Kristen berbahasa Arab sebelum dia melakukan dakwah Islam. Bagaimana mungkin kita tunduk sama mereka? Bukankah tadi saya sudah ngomong? Alkitab mengatakan pertama kali disebut Kristen di mana? Itu wilayahnya Basar al-Asad yang lagi perang ini loh. Wilayah Arab. Paulus menginjil ke kampung-kampung mana? Di Galatia, saat di Galatia itu. Ke kampung-kampung Arab. Lah ngomongnya pakai bahasa apa coba? Yahweh, Elohim, Wahakot. Nah, saya ngerti, Pak. Nah, artinya benar yang dibilang oleh Pak Bambang Nursena bahwa kita tidak mungkin harus ditundukkan, bahwa kita harus mengikuti tradisi Islam. Malah sebaliknya, sholat-sholatnya ortodok timur yang tercatat di dalam surah Nabawiyah itu yang diadopsi sama Islam. Saya waktu ke Mesir saya dapat berkat. Yang jaga toko itu namanya Kirilos sama Immanuel. Karena namanya Kristen, saya tanya, are you Christian? Yes, I'm a Coptic. Bisa enggak saya minta mulahan Injil? Kalau bahasa Arabnya tilawatul Quran ya. Kalau Kristen itu mulahan Injil. Oh bisa, saya akan kasihkan cara orang Arab membacakan Injil lengkap, Matius sampai Yohanes. Tapi tolong kamu kasih saya lagu-lagu Indonesia, karena di sini banyak orang Indonesia. Oh saya ada, saya kasih Peter Pan. Anda, saya bacakan ya, saya dengarkan. Ini orang Arab yang sudah jadi Kristen dari zaman Antioquia, sejak abad pertama, yang mendengarkan rasul-rasul menceritakan ta megaleia tuteu, perbuatan-perbuatan akbar yang dilakukan Allah dalam bahasa mereka. Ini ya, dengerin. Injilu Muallimina Yohanna al-Bashir الأصحاح الأول. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان. Itu Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, fil badi kana kalimah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wa kana fil badi kana kalimah wa kalim apa? Lah ya itu tadi.
En arke en hologos kai log apa en prostonteon indala. Jadi Islam belum mengenal Allah dalam konsep monoteisme. Orang Arab sudah jadi Kristen dari abad pertama. Ini fakta sejarah. Buku-bukunya ada di sini. Saya pakai bukti. Saya nggak ingin bahasa Ibrani apa Latinnya Gadabrus, enggak. Christian among the Arabs pre-Islamic times. Ratusan tahun sebelum Islam ada, Kristen berdiri di tanah Arab. Meskipun knowledge-nya dalam bahasa Yunani, tapi suku-suku Arab dalam dialek sehari-harinya yang ngomong pakai bahasa daerahnya. Dokumen-dokumennya ada. Kita mau sangkali apa Roh Kudus bekerja di Antioquia? Artinya gini loh Pak, kita ada saling mengertilah. Perbedaan itu indah, bukan untuk cari siapa yang paling benar. Contoh, saya tidak mempermasalahkan sikap Anda menyebut nama Yahweh. Dari tadi saya bilang saya tidak benci, tidak menolak, tidak menyalahkan. Yang saya sesalkan, kenapa penggunaan kata Allah itu menjadi semacam suatu alergi, bahkan diharamkan dan sebagainya. Kedua, kata Allah, karena saya tidak bisa bahasa Arab, saya lupa bawa buku saking kebanyakan buku yang saya bawa. Tadi sudah dibilang di gambar ada tafsir at-Tabari. Apakah menerima bahwa kata Allah boleh dalam bahasa Arab, tafsir at-Tabari, tafsir jilid pertama, halaman 212-213, dia jelaskan asal usul Allah. Ini bukan orang Kristen. Tafsir at-Tabari ini tafsir bil rayi, yang paling tua, yang paling kuat, yang paling berotoritas di dunia Islam. Tafsir Ibnu Katsir, Jalalain itu di bawahnya, peringkatnya ini bil rayi. Dia mengatakan kata Allah itu bukan personum, tapi berdasar dari kata al-ilah yang hamzahnya dibuang. Jadi kata ini bersifat netral, bisa digunakan para penyembah berhala untuk maknanya ke sana, digunakan orang Kristen dalam makna monoteisme, digunakan orang Yahudi. Saya ada film, tapi saya tidak bisa setel karena nggak ada HDMI. Kalau Anda nonton film tanpa HDMI, Anda hanya cuma bisa lihat running text, nggak dengar dia ngomong apa. Itu kurang enak. Karena apa? Film yang kalau ada HDMI, Anda akan dengar perdebatan di Mesir. Yang tadi saya ceritakan, ulama Mesir mendebat ulama yang lain begitu bicara tentang negara Islam atau negara national state, negara sekuler. Ulama yang menolak negara Islam mengatakan, kamu ngomong-ngomong Allah, apakah itu memang dari Allah ataukah itu pikiranmu? Didebat. Ada lagi politisi-politisi, ada akademisi, terus ulama Mesir ngomong Allah, ngomong begini, Allah yang mana yang kamu maksud? Allahnya Islam? Allahnya Yahudi atau Allahnya orang Kristen? Artinya apa? Dari statement yang keluar dalam perdebatan yang ada saya kutip dari YouTube, bahwa ada pemaknaan yang berbeda. Jadi bukan berarti di saat saya mengatakan terpujilah Allah, saya sedang menyembah dewa-dewa. Enggak, saya sedang mengarahkan diri saya kepada Yahweh. Bagi saya Yahweh itu ya Allah, enggak perlu dibeda-bedakan. Artinya kata Allah tetap diterima dan dengan tata ibadah mau Kristen. debata orang Batak silakan, mau Sang Hyang Widi orang Bali silakan, mau Tuhan, mau Alloho, mau Allah, mau bahasa apa yang Anda mengerti, Shangti, terserah. Ya, terima kasih. Tidak ada masalah. Kita beri kesempatan. Ya, shalom, nama saya Shalom. Paul ya. Paul Juragan Duren. Ya. Juragan Duren. Memang karena saya jualan duren. Saya minta maaf ke Pak Victory karena ini harusnya pertanyaan, tapi ini pernyataan sedikit saja. Saya juga menghormati Bapak Stephen G dan tim. Pak Jack. Jujur saya ini orang bodoh. Kalau bapak-bapak di situ kan sudah PS gelarnya. Kalau saya taunya PS itu PlayStation. Nah, saya loh. Nah. Menurut saya gini, ada pernyataan mengapa orang Kristen sembah Allah. Itu yang enggak saya bisa tolerir. Kenapa?
Kenapa di sana ada semacam intimidasi atau semacam pencucian otak, seakan-akan orang Kristen sembah Allah. Yang kami sembah, pasti teman-teman setuju, yang kita sembah adalah Yesus. Kecuali kalau mengapa orang Kristen sebut Allah, itu bisa saya terima. Tapi kata-kata itu seakan-akan mengintimidasi kita supaya kita seakan-akan salah. Waduh, aku nyebut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dipanggil Paul, tapi ada teman saya yang manggil Juragan Duren, Gan. Nah, apakah saya marah? Enggak, karena saya juga jualan duren. Ada orang yang panggil nama saya secara utuh, Paul atau Paulus, oke, enggak apa-apa. Ada orang yang manggil saya Juragan, Gan, gitu, enggak ada masalah. Bagi saya yang terpenting itu hubungan saya, bukan nama saya. Baik. Paham ya? Baik. Berarti, bentar, Pak, sebentar. Artinya kenapa? Menurut saya pribadi, yang bodoh ini, sekali lagi Pak, saya ini bodoh Pak. Nah, sekali lagi bahwa saya yang bodoh ini, saya percaya bahwa nama Allah itu enggak akan pernah diributkan oleh Tuhan. Kenapa? Yang penting adalah fellowship kita. Yang penting adalah hubungan baik kita. Nah, sekarang gini, terakhir, saya ingin close. Kenapa sih kok kita harus meributkan hal yang enggak perlu diributkan seperti Bapak-bapak tadi sampaikan? Sekali lagi, saya ini orang bodoh. Kenapa kok kita tidak membahas sekali lagi tentang bagaimana gereja menjangkau jiwa, bagaimana gereja memenangkan jiwa, bagaimana gereja memelihara jiwa, kenapa mengeluarkan statement, sebentar, aku ngamuk ini. Mengapa mengeluarkan statement yang memecah tubuh Kristus? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Baik. Bentar. Terakhir karena hanya tinggal 2 menit ya. Terima kasih Pak. Silakan. Nama saya Ivan Wobiling Pak. Siapa? Ivan Wobiling. Oh, Ivan. Berasal dari Kalimantan Timur Pak. Luar biasa. Ya, untuk menghadiri kegiatan ini. Sangat saya menyesal saya tidak bisa bertanya ke kelompok di sebelah kiri saya. Sebetulnya dari tadi ingin saya bertanya ke sana, tapi saya akan alihkan ke pertanyaan ke kelompok yang di kanan saya, maksa. Ya. Mungkin masing-masing 2 kelompok ini bisa buka Matius 28 yang dikatakan berbunyi begini, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bla 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 bla. Ini menyangkut nama Allah, nama Yehova. Dalam perjanjian lama kita sudah tahu, sudah jelas dibukakan oleh kelompok Moksa tadi. Dan kenapa dalam perjanjian baru itu bisa dialihkan atau bisa diubah oleh Yesus? Sorry Bu, maaf. Semangat sampai saya tendang Ibu ya. Sengaja saya tahu. Ya, silakan. Fokus dan intinya dari ayat ini Tuhan ingin memberikan pelipat gandaan jiwa masuk surga Pak. Tapi kalau kita ribut tentang masalah nama Allah, kalau kita mau lihat atau mau tarik garis merahnya, Tuhan tidak akan marah kan gitu. Cuman begini Pak, saya mau minta tolong, di sini saya yakin ada begitu banyak organisasi gereja yang ikut hadir. Tolong Pak, sebetulnya saya mau minta kepastian dari sebelah kiri juga, tetapi karena kesempatan sudah ini sebagai penutup mungkin, tolong Pak sekali lagi pastikan kepada gereja-gereja yang hadir pada malam hari ini bahwa penyembahan kepada Allah tidak bermasalah atau tidak masalah, supaya jiwa-jiwa yang akan kita layani mereka tidak dibingungkan, gitu Pak. Demikian, Tuhan berkati. Pastikan Bu, tolong mungkin itu ini pertanyaan mungkin terakhir. Pastikan kepada kami bahwa Tuhan tidak masalah jika dia dipanggil Allah. Demikian, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Saya mengatakan sekarang di sini karena tadi Bapak menerangkan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Yahweh, ya, tidak pernah. Sementara kita pengertian saya membaca Alkitab itu dikatakan Yesus itu
sudah datang ke dunia. Segala kuasa dan kekuatan dan semua di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Yesus. Jadi untuk apa beliau mengatakan lagi tentang Yahweh yang fungsinya seperti itu? Jadi pertanyaan saya itu, apakah Bapak setuju kalau kita pun tidak perlu mempersoalkan nama itu, karena Yesus sendiri pun juga tidak pernah mempersoalkan itu. Karena saya menyambung kata-kata dari Bapak dua-dua ini, yang penting bagaimana orang itu bisa ditarik dan bisa mengerti tentang dia sehingga beroleh selamat. Terima kasih. Di dalam Alkitab tertulis, kepada Yesus telah dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, jadi kita tidak perlu lagi memakai nama-nama yang lain, walaupun kita memahami bahwa Tuhan Yesus atau Yesua adalah dari kata Yahweh Sara, Yahweh yang menyelamatkan. Ya, tetapi kata Yesus, Yesua pun oleh penulis Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Tidak masalah. Dengan nama Yesus Kristus kita diselamatkan, dengan nama Yesus Kristus kita dapat mengusir setan. Ya. Nah, kemudian dari saudara Ivan tadi, ya, apakah kata Allah itu boleh diucapkan begitu ya? Intinya seperti itu ya, saudara Ivan ya. Nah, kami memahami bahwa kata Allah adalah kata serapan bahasa Indonesia yang artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita memakai bahasa Indonesia, bahasa bangsa kita sendiri. Ya, walaupun bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa-bahasa lain, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang baru yang menyerap bahasa bangsa-bangsa yang sebelumnya bersinggungan dengan kita. Jadi kata Allah dipahami sebagai God. Seperti juga penulis Perjanjian Baru, ya, tidak menulis kata Elohim tetapi menjadi Theos, menjadi Kurios. Ya, nah kita tidak memakai kata bahasa Yunani, kita tidak memakai Theos, kita tidak memakai Kurios, kita memakai bahasa bangsa kita sendiri, yaitu kita memakai Allah. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kedua tim. Saya belum. Yang seru. Pak, saya belum ngomong. Masih ada waktu. Sudah habis waktunya. Sudah, nanti omongnya di luar aja. Baik, kita akan masuk sesi terakhir, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, yaitu closing statement dari masing-masing tim, dan ini bukan untuk ditanggapi. Dan tolong kita saling menghormati, kita boleh tidak setuju tetapi jangan kemudian melecehkan, baik itu dengan teriakan atau apapun juga. Saya tidak setuju kepada dua-duanya, membuat capek saya berdiri di sini. Iya. Baik, terima kasih. Silakan lebih dulu dari tim Moksa. Ya, kami closing begini, bahwa Bapa itu adalah Yahweh, dan dia adalah pemilik surga, dan dia pemilik kerajaan. Sedangkan Allah adalah bukan Tuhan orang Kristen. Walaupun di dalam teks, dalam hal ini teks terjemahan Lai banyak mendemonstrasikan Allah itu baik proper maupun general. Saudara bisa perhatikan di pembukaan surat-surat Rasul maupun di dalam Injil-Injil. Baiklah kita lebih peka untuk melihat kapan Lai menggunakan Allah itu untuk nama pribadi, mana dia pakai sebagai sebutan, supaya kita bisa melihat perbedaan itu. Jadi tidak langsung kita menerima begitu saja. Jadi closing, saya masih ada waktu kan Pak ya? Masih, Oke. 10 menit. Nah, kenapa Bapak itu penting? Karena kita mau menghindari ada faham Jesus only. Sangat berbahaya. Kenapa? Mari perhatikan, saya membaca berapa nats. Yesua berkata padanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa." Perhatikan, tidak seorang pun datang kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Di sini Kristus menunjukkan dalam kemanusiaannya, anthropos,
Antropos itu dalam manusianya, dia memuliakan Bapa. Sehingga dia mengatakan, tidak seorang pun datang kepada Bapa. Jangan lupa kalimat begini penting. Tidak hanya berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Ego emi hoodos aletia kai zoe. Tapi tidak seorang pun datang kepada Bapa. Maka Bapa itu penting. Lalu Injil Matius 16 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Bapa disebutkan. Jadi jangan pernah anggap enteng tem Bapa dan Roh Kudus. Kalau saudara tadi menasehati amanat agung sebagainya, saudara, saya ini church planting. Saya sudah membangun begitu banyak gereja. Berbicara sama orang Konghucu, Buddha. Jangan berpikir saya ini pengangguran. Tapi ini tanggung jawab saya untuk dialog, ketemu, jadi saudara kayak dengan sebelah. Ya kan? Tidak ada permusuhan, kami masing-masing punya pandangannya. Ya. Tapi kami harus tegas, sebagaimana sebelah juga tegas. Yang ketiga, kitab Wahyu. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion. Bersama dia ada 144.000 orang. Memang ini tidak bisa kita lihat tafsiran dari saksi Yehova. Ya, nggak bisa. Ini simbolis sekali. Tapi saudara boleh pelajari. Nah, terus dikatakan sini, yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis di atas dahinya. Mari para pendengar, jika di akhir zaman Antikristus punya tanda 666. Tapi apa tanda orang Kristen? Karena kita akan menghadapi Antikristus. Nah, kitab Wahyu memberitahu di dahi kita akan ditulis nama Bapa. Siapa nama Bapa? Yahweh atau Allah? Anda pilih. Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan namanya Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat termnya, bahwa Bapa itu dalam kitab Yesaya, dia adalah Bapa. Jadi sisa sedikit waktu, kami orang suka nyanyi. Saya closing dengan nyanyian. Pak Jack silakan. Ya, karena ini adalah waktu kami. Ya. Kami mengisi dengan nyanyian satu. Masih ada 3 menit, jangan khawatir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kudus, kuduslah Bapakku, ku menyembahmu seumur hidupku. Kudus, kuduslah Yahweh Bapakku, ku menyembahmu seumur hidupku. Kita berikan applause. Terima kasih. Terima kasih Pak Stephen, Pak Jack. Ya, closing statement saya. Nyanyi juga? Enggak Pak, terima Oke. kasih. Ya. Bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan apa yang ditulis dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama Yahweh oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri,
itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi kurios dan theos. Sehingga kita tidak masalah jika kita memakai bahasa kita sendiri, yaitu memakai kata Allah. Ya. Pernyataan bahwa PB salah kutip atau seharusnya PB adalah aslinya berbahasa Ibrani adalah hanya asumsi, karena jika PB ditulis dalam bahasa Ibrani, seharusnya beberapa istilah-istilah yang lazim dalam bahasa Ibrani tidak perlu diterjemahkan lagi, seperti misalnya Matius 27 ayat 46, Eli Eli lama sabachthani. Tentunya orang Yahudi sudah mengerti sehingga tidak perlu lagi diterjemahkan, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Atau misalnya dalam Matius 27 ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Orang Yahudi sudah tahu Golgota adalah tempat tengkorak. Jadi PB tidak mungkin ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, karena ada beberapa istilah-istilah Ibrani yang diartikan. Itu sama saja berkata bahwa ini adalah tulang kepala yang artinya tengkorak. Itu kan aneh. Nah, kemudian bahwa kata bahasa Ibrani sendiri El diambil dari bahasa dewa-dewa orang Kanaan atau bahasa orang-orang Kanaan, orang-orang daerah itu. Ya, bahasa ini dimaknai berbeda oleh Yakub. Yakub tidak memaknai El sebagai dewa Kanaan. Kita juga tidak memaknai menyembah Allah yang sama dengan agama-agama lain. Kemudian apakah artinya kita memiliki cap nama Tuhan di dalam kepala kita? Apakah artinya Wahyu 3 ayat 18? Ya. Bukan berarti kita dicap nama Yahweh, nama Yesus, bukan. Tetapi artinya pikiran di kepala atau di tangan kanan itu, artinya pikiran dan perbuatan kita itu menyatakan milik siapakah kita. Bagaimanakah pikiran kita, itu yang menjadi cap di dalam hati kita. Bukan cap nama, apakah itu Yesus, apakah itu Allah, apakah itu Yahweh, bukan soal itu. Tetapi Wahyu 3 ayat 14 adalah bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita, bagaimana perbuatan kita menyatakan siapakah kita, siapakah yang Allah atau Tuhan kita. Silakan Pak Gracian. Kalau closing statement saya, ya seperti yang Anda bisa simpulkan ya, bahwa menyebut Yahweh itu tidak masalah. Dan meniru-niru Imam Besar Kayafas, mengucapkan kata Yahweh di Yom Kippur pun tidak dipandang dosa. Tapi mengucapkan istilah lain dalam bahasa dialek kita masing-masing untuk merujuk kepada yang dimaksud Yahweh, entah Allah Hadibata, itu pun tidak masalah. Saya sudah buka